A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setiap hari kita dikasih orang-orang yang sedang berangkat haji atau akan berangkat haji atau mengantar saudaranya haji. Kenapa tadaburnya kemarin ngobrol sama Ustaz Adia dan kawan-kawan? Al-hajju arafah. Haji itu kenapa ain rafa arafah? Ternyata arafah itu artinya tahu, sadar, ngerti. Apa yang harus disadari, apa yang harus dimengerti. Menyadari diri ini lemah. Menyadari diri ini tidak punya apa-apa. Lahir tanpa apa-apa dan pulang tidak juga bawa apa-apa. Tapi justru malah kena tanya tentang apa-apa. Iya kan? Lahir tidak bawa apa-apa, pulang apa-apa gitu. Paham enggak apanya yang diapakan nih? Ulang ya. Lahir tidak bawa apa-apa. Pulang nanti juga enggak bawa apa-apa. Tapi nanti di akhirat ditanya tentang apa-apa. Kira-kira paham enggak abang-abang nih apanya yang diapakan gitu? Lalu ada lingkungan yang saat ini menjadi circle kita. Ada lingkungan yang hari ini memaksa kita. Ada lingkungan yang mungkin saat ini membuat kita kayaknya aku harus ini nih gitu. Termasuklah bahayanya atau mudorotnya terpengaruh sama lingkungan tanpa filter. Kita coba buka dulu tadi ayat 36 dari An-Nisa yang tadi belum dibaca ya, karena cuma sampai ayat 33 tadi. 436 coba buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, berarti ini ihsannya juga berlaku kepada karib kerabat. Ihsan tuh berarti kau baik aku baik, kau jahat aku tetap baik. Itu ihsan namanya. Kalau baik sama orang yang baik, yaitu biasa. Kita disuruh, berarti ini 436 nih, Masya Allah tabarakallah loh beratnya tuh. Karena setiap orang ada hisab, setiap ucapan ada hisabnya, setiap hisab ada ucapannya, setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orangnya. Yang dengar kena hisab, yang ngomong pun saya kena hisab juga. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jari al junubi was sahibi bil janbi, sahibi bil janbi, teman sejawat, teman dekat, orang-orang sekitar. Ayaman, apakah harus uang? Enggak, bisa emas batangan juga boleh. Enggak bisa ngasih emas batangan, ada emas yang kecil-kecil. Ada doa di situ bisa kita kasih doa. Ada apa lagi Ayaman? Ya, apa yang kakak dan abang bisa kasih kebaikan? Ihsan.
Wa benis sabil, selalu disebut nih ibnu sabil. Di infak ada ibnu sabil, di zakat ada ibnu sabil, sampai berbuat ihsan pun di 436 ada ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan apa saja hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Nah, ada kalimat yang abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqallah, tolong digaris bawahi, mukhtalam fakhura. Ma makna mukhtalam fakhura? Di situ Allah tuliskan orang yang sombong, mukhtalan fakhura, lagi menyombongkan diri. Orang yang sombong atau menganggap dirinya lebih baik dan menolak kebenaran itu susah diingatkan dengan orang yang mungkin bagi dia tuh levelnya di bawah dia gitu. Misalnya dia pakai mobil bagus, kita ini pakai motor gitu, ngingatkan dia ya tidak nyambung. Siapa yang bisa mengingatkan dia? Allah. Pakai bentuk apa? Biasanya pakai bentuk penyakit, bentuk hutang, bentuk bangkrut, ditipu, jatuh. Jadi ada orang yang memang dalam semesta pembicaraan, dalam semesta pikirannya punya jabatan A tuh ya keren gitu. Tapi ada yang titik sombongnya tuh bukan apa? DTS kalau saya nyebutnya. Nah, ini istilah baru lagi ya. DTS. Apa lagi itu Ayaman? Deteksi titik sombong. Biasanya orang sombong itu karena harta, jabatan, ilmu, dan amal soleh. Mendeteksi titik sombong ini dia beda orang, beda umpan. Ada yang dikasih harta tuh enggak sombong, tetap rendah hati aja, biasa aja. Tapi begitu dikasih jabatan, jalannya mulai miring. DTS. Apa DTS? Jadi si fulan dengan si fulan tuh enggak bisa dipukul rata. Antum enggak bisa pukul rata sombongnya orang. Sombong tuh punya harta. Enggak, ada yang kaya tuh tetap rendah hati dia. Ada juga yang baru kena nyungsep itu justru pada saat kena jabatan. Waktu jadi misalnya paskas biasa, ya kan? Begitu kena jadi ketumbar, ketua umum baru, mulai dia. Tahu ketumbar? Ada juga yang jabatan tuh enggak mempan, ya tetap aja rendah hati. Ketumbar tuh ketua umum baru. Ada ketupat juga kan, ketua panitia. Ketuplek, ketua pelaksana. Namanya lucu-lucu semua tuh. Oh Ayaman, ini yang dua atas nih enggak Ayaman. Insya Allah kalau harta enggak bikin sombong, jabatan juga apalah, biasa aja. Ternyata begitu dapat ilmu, udah mulai ngerti, matanya jadi sinis. Tadi subuh saya nonton lagi video seorang kiai yang beliau ditanya oleh seorang buruh panggul kuli yang beliau setelah selesai kuliah zuhur, si kuli ini tanya, Kiai, apa hukumnya saya tidak puasa? Pernah saya kirim kan? Saya tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi ngelihat wajah si kuli panggul ini, kiai itu tidak ngomong, Kiai Faiz ya. Beliau tidak langsung menjudge. Mohon maaf Bapak, kenapa Bapak tidak puasa? Beliau bilang, kalau saya puasa ada 5 istri 1 dan 4 anak saya jadi tidak puasa. Saya harus cari duit, memindahkan semen dari mobil, naikkan ke atas kapal, meniti papan. Tuh kalau abang kakak pernah ke pelabuhan Senghi atau pelabuhan lama-lama tuh pasti kebayang tuh. Mobil, mikul semen, jalan di titian papan kayu ya. Kalau orang-orang kampung tahu insya Allah. Jadi itulah yang harus saya kerjakan. Beliau bilang,
Sebelum saya memberikan fatwa, saya merasa kayak kena tampar gitu. Aku diceramah di masjid, di kocek nih ada amplop, ya kan? Terus ada orang yang tidak bisa puasa karena ini. Beliau bilang lebih baik saya yang tak puasa, Kiai. Yang penting anak-anak saya 4 ini, istri saya bisa makan. Akhirnya si Kiai itu tidak mengeluarkan fatwa haram neraka jahanam, justru mengeluarkan amplop dan ngomong ke bapak, Pak ini ada uang, bapak bawa balik, bapak tidak usah kerja dulu berapa hari, bapak berpuasa lah, dan ini apa? Mudah-mudahan bisa jadi penyelamat akhirat saya, kata Kiai. Saya makin cari tahu gitu abang kakak ya, kenapa Rasulullah sampai bilang la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian kalau sampai kalian tuh tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga sekitar dalam keadaan lapar. Ada kan hadisnya? Sahih kan hadisnya tuh? Kenapa Amil tuh dapat 12,5%? Bukan 12,5%-nya abang kakak. Kerja cari orang yang susah tuh, dideteksi, cari tahu. Abang kakak yang bayar zakat, kalau tahu ada orang di sekitar abang kakak yang kesusahan, kasih tahu sama Baitul Mal, biar Baitul Mal yang mensurveinya dan mengeksekusinya. Boleh Ayaman? Boleh. Di Baitul Mal Munzalah Indonesia boleh kasih rekomendasi. Boleh nggak Dewan Syariah? Pak Direktur, Ketumbar? Boleh. Kan Ketumbar, Ketua Umum baru. Jadi kalau abang kakak bayar zakat di Baitul Mal Munzalah Indonesia, abang kakak kasih tahu sama pengurus Baitul Mal, Bang, Kak, ini ada ibu mustahik kayaknya. Beliau ini kayaknya berhak dapat zakat, tapi tidak pernah minta-minta. Kasih tahu sama Baitul Mal, biar Baitul Mal yang mensurveinya. Nanti ada program mustahik mengaji, mustahik peduli, mustahik mandiri. Bahkan ada program-program kemandirian untuk mengangkat muzaki. Ini mustahik ini minimal dari mustahik jadi goiru mustahik. Boleh ke abang kakak ngasih rekomendasi di Baitul Mal? Boleh. Jadi kami buka juga telinga, kasih tahu sama Baitul Mal di daerah abang kakak, Baitul Mal Munzalah Indonesia alhamdulillah sudah lasnas. Kasih tahu sama Baitul Malnya ini ada mustahik, sepertinya berhak dan layak untuk dibantu. Kan ada juga biasanya beliau membagikan zakatnya sendiri. Tapi semenjak ada Baitul Mal, bayar zakatnya ke Baitul Mal. Tapi beliau titip pesan bahasanya gitu. Tolong ya, mustahik yang ini 3 atau 4 orang ini tolong dikasih support. Ini berhak untuk dapat zakat. Ketika nanti Baitul Mal mensupportnya, mensurveinya, layak dan qualified, insya Allah akan dapat support. Gitu kira-kira kinerjanya abang kakak. Nah, balik lagi tadi. Ada orang yang dikasih ilmu yang luas sama Allah, sehingga dia sangat bijaksana dalam menentukan. Memang fikih itu ada halal, ada haram, ada hitam, ada putih. Tapi ada kasus-kasus tertentu dalam fikih, abang kakak, itu yang membuat hukum tuh bisa tanda kutip, bisa kayaknya berubah. Contoh, waktu kejadian Rasulullah berfatwa, berpesan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pernah dengar cerita ini? Pernah, mungkin minimal pura-pura mikir gitu. Pernah dengar gak? Waktu itu mau pergi perang kan? Rasulullah pesan sama sahabat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Antum nanti cari ya, buka aja. Di Google banyak tuh. Nah, beberapa sahabat akhirnya terbelah jadi 2 pendapat. Qadarullah, abang kakak, perjalanan menuju ke Bani Quraidah itu sampai jauh, sampai malam. Ada beberapa sahabat yang memilih untuk taat dengan instruksi Rasulullah. Jadi sholat asarnya di Bani Quraidah, tapi sudah tengah malam. Kok bisa sholatnya? Karena taat perintah tadi kan. Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai di Bani Quraidah itu sudah malam. Sholat apa jam segitu? Tapi berapa sahabat lagi memilih as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu, STW gitulah. Strict kan? Jadi 2 sahabat ini, 2 kelompok besar ini, singkat cerita, saling inilah. Kau ini tidak taat sama Rasulullah, kenapa sholat di sini? Ya kau, masa sholat asar tengah malam? Sholat apa? Akhirnya 2 kelompok ini ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, cemana nih? Yang satu sholat tepat waktu, yang satu sholat di Bani Quraizahnya tengah malam. Yo, mendingan kami lah taat sama Rasul, kata kelompok yang sholat asarnya di Bani Quraidah. Kelompok yang sholat tepat waktu bilang apa? Mana ada sholat asar tengah malam? Sholat apa kita? Apa kata Rasulullah?
Ya dua-duanya benar. Apa yang saya mau sampaikan Abang Kakak, hari ini banyak orang modal prompter, lampu ring light, kamera depan glowing, sama muka agak ada filter-filternya dikit, agak good looking sedikit, langsung ngomong dan bikin fatwa di depan kamera. Gurunya chat GPT, baca kitabnya masih dari kiri. Nih, baca kitabnya dari kiri. Nih, baca kitab. Nih, baca kitab dari kiri. Apa bacanya? Nah, baca kitabnya dari kiri. Dia jualan kain batik. Begitu dijual, pas pembelinya beli, apa? Luntur, komplain. Pak, katanya, ini kain saya beli kok luntur. Mana katanya? Oh iya, Bapak gimana? Saya ini katanya bacanya dari kanan katanya. Apa baca dari kanan? Luntur tidak dijamin. Yang nggak paham nggak apa-apa. Memang perlu kecerdasan ekstra, ya nggak apa-apa. Kan lucu tuh nggak harus ketawa kan, bisa aja. Nah itu lucu juga gitu loh. Jadi dia bacanya dari kanan. Abang Kakak yang baik, yang rahmati Allah, banyak loh orang-orang berilmu yang sangat tawadhu hari ini. Saya ya pribadi justru akan amat sangat berhati-hati kalau ketemu orang berilmu tapi tawadhu. Habis ngeri. Tapi kalau ketemu sama orang bodoh yang sombong, itu enak ngetok kepalanya. Benar. Saya tuh kalau ketemu sama orang yang, kan kita bisa baca bahasa tubuh nih. Orang ini nih berisi nih kayaknya nih. Mendingan kita ngalah diam. Tapi kalau yang petantang tenteng, banyak gaya seolah-olah dia paling, itu nyaman tuh. Tiup sikit ya, gitu. Jatuh dah tuh. Tapi yang rendah hati, yang ngomongnya tuh dikit, pelan, tuh. Hati, asli hati-hati. Jadi kayak padi dia, berisi, nunduk. Sekarang ilmu padi dipakai untuk yang lain. Semakin berisi, semakin nunduk. Nah, itu yang nunduk ya. Bisa dia lagi mimpin Zoom ngomong, terus, lagi Zoom tidur, dia gak ngajak Zoom. Siapa dia? Dia yang ngajak Zoom, dia yang tidur. Loh, baru dia ngomong, jadi kita lagi ngomongkan kawasan wakaf produktif, hilang dia sepersekian detik. Habis itu dia baper kan, dia bilang, alay, yang lain bangun bang, apa pas tidurnya tuh yang lihat. Justru momentum kau tidur tuh lah, bukan kau, antum lah gitu. Saya kan gak boleh ngomong kasar sekarang. Ya, gak boleh kafir gitu, gak boleh kafir. Gitu. Jadi gimana? Dia yang ngajak Zoom, dia yang tidur. Wah, ini kan ilmu tingkat tinggi nih. Wow, jadi kita tuh. Coba bangunkan dalam Zoom kan. Kita sih tidak dendam. Mana boleh dendam kan? Forgiven, harus dimaafkan. Tapi dilupakan, jangan. Kita ingat aja, ingat. Sama gak? Ya kan? Tolong dikawal. Temankan. Siap. Kita ngomong ngawal, nyambut tamu dari subuh, pagi, siang, sore, malam. Beliau ngecas gitu. Dari mulai bentuk lurus gini, belok, lintang. Jadi antum tahu jam dinding? Jarum panjang itu berputar gini. Gitulah kira-kira posisi beliau Al-Mukarram itu di atas kasur tuh. Ini bergeser. Jadi saya bilang saya yang membersamai beliau ini. Makanya beliau ini, jadi keplai Ustaz. Oh iya, enggak dikeplai kok. Masih ingat? Oh ingat, kalau memori-memori kayak gitu ingat. Pokoknya beda kota gitu dah, memorinya khusus sudah. Ini kejadiannya ini kejadiannya ini kejadian ini. Nanti masuk, ini yang tahu-tahu aja lah. Yang apa? Yang tahu-tahu aja. Yang pernah safar bareng sama Yaman tahu lah, insya Allah paham.
Oke. Ada yang sombong mukhtalan fakhuronya karena bisa jadi hartanya. Kita tidak bahas ini, contohnya Korun, jabatan contohnya Firaun. Ada yang karena ilmu. Tadi saya bilang modalnya adalah kamera depan glowing ditambah dengan ring light untuk nambah glownya. Ada prompter sedikit teksnya plus ya kan ada referensi dari Syekh Google, Chat GPT, lalulah dia berfatwa ngomong saena EDW. Seolah-olah dia makin konflik makin bagus, makin memancing kontroversi bagus. Kenapa? Engagement di sosial medianya naik. Betul nggak? Justru bukan pengen nyampaikan ilmu, bukan nyampaikan prestasi, tapi justru memang sengaja bikin dan mancing kontroversi. Karena itu datangkan traffic. Kalau kau ngomong lurus, nggak ada yang menarik. Bad news is a good news. Antum buka lah YouTube tuh. Salah satu guru-guru YouTube mengatakan, kalau mau videomu diklik, hook-nya, ngerti istilah hook nggak? Ngerti lah ya, insya Allah ya. Hook itu apa? Hook. Itu peloan pakai G ya. Nggak paham juga tuh mas itu. Betul. Wah. Hooknya pengait beritanya itu harus poster yang atau thumbnail yang kira-kira memancing orang untuk ngeklik. Kadang-kadang judulnya nggak sesuai, isinya apa, judulnya apa. Yang penting klik dulu. Ini hari ini kita ketemu banyak orang yang waktu jadi murid, jadi bahasanya jadi santri, sopan, santun gitu ya. Begitu ngerasa udah punya panggung, udah punya follower, apa bahasanya jamaah, udah pernah udah pernah manggung di panggung besar. Nah, kita nanti mulai lihat, oh begitu kelakuan aslinya. Orang berilmu. Ini masih tipis. Harta, jabatan, ilmu. Nah, yang amat sangat tipis sekali dan tidak bisa dideteksi bahkan tuh di yang keempat ini, amal soleh. Dia tidak berbunyi, abang kakak. Hanya terlintas kecil di hati ya. Apalah orang tuh tidak bisa tahajud ya. Lemah sekali imannya. Gimana tuh? Tidak ngomong, tidak keluar di mulut. Kenapa sih orang tuh susah banget ke masjid? Saya nih alhamdulillah istiqomah ke masjid. Mantap gak tuh? Hah? Orang tuh kok gak pergi haji gitu loh. Kenapa sih? Saya ini saking rajinnya tuh. Haji 2 kali setahun. Berapa kali Des? Setahun? 2 kali. Karena beda dia. Jadi ada Zulqa'dah sama Zulhijjah. Nanti ada lagi bulan Muharram dia berangkat lagi. Karena lagi sepi. Hajinya berapa? 2 kali setahun. Ada keayaman haji 2 kali? Baru gabung atau gimana sih ini? Saya ini nggak biasa gitu ya. Kalau sholat tuh nggak sholat ba'diyah tuh rasanya kayak apa gitu. Orang-orang tuh meremehkan sholat ba'diyah. Jadi matanya tuh kayak mata istihza gitu. Mata semua orang tuh. Itu yang kemarin saya bilang public speaking yang public speaker bukan public speaking. Public speaker, pembicara publik yang kalau dia ngomong tuh kayak ihmal, meremehkan audiens. Itu saya berani jamin abang kakak. Saya ilmunya sedikit ya, enggak banyak itu. Tapi belajar tentang public speaking ini lumayan lama dari 2001. Yang resmi lah bahasanya. Sampailah 2025 ini. Adalah sedikit ilmu Allah ajarkan tentang public speaking. Jadi melihat pembicara-pembicara yang pernah saya temui atau yang pernah saya lihat, itu memang sebagian besar tuh ada dua kelompok besar. Walaupun sebenarnya public speaking tuh atau pembicara tuh dia beda level. Nah, 2 kelompok besar itu abang kakak. Nah, apalah disampaikan di SMK ya? Hah? Ya kan ini kan dulu materi retorika dakwah. Jadi gini abang kakak. Cara menyampaikan ilmu itu ada 2. Ada yang sifatnya informatif, inspiratif, kemudian solutif, dan tif-tif gitulah. Jadi kalau apa? Dia tuh inspiratif, jadi dia cerita tuh memberi tahu dan antum bisa rasakan bahwasanya
dia si pembicara ini sedang ngasih informasi ke kita atau memberikan inspirasi, lalu di lock dengan kalimat akhir, biasanya abang kakak kita bisa lakukan sama-sama insya Allah. Kalau abang kakak belum tahu, ini saya kasih tahu. Itu kira-kira bahasa semiotik yang orang nanti bisa rasakan di ending dari pembicaraan dia, entah 10 menit, 15 menit. Sehingga permasalahan yang tadi misalnya entah keruwetan itu jadi pencerahan gitu. Wah, saya tidak terpikir nih. Itu namanya inspiratif. Nanti dia masuk sampai level paling tinggi. Salah satu level paling tinggi dalam public speaking itu adalah to influence, mempengaruhi. Tadinya orang itu mungkin malas-malasan, begitu dengar dia ngomong, wah jadi semangat. Tadinya mungkin putus asa, jadi muncul lagi harapan baru. Itu to influence namanya. Sampai mikir, kayak misalnya Rasulullah nih, ditanya sama sahabat, seseorang, ya Rasulullah saya ini pengen taubat. Kata Rasulullah, boleh. Gimana caranya? Jujurlah. Jangan berdusta, jangan bohong. Terus orang ini bilang, oh gampang. Ya kan? Cuma nggak usah bohong, suruh jujur aja. Tapi habis itu mikir kan dia. Nanti kalau tanya Rasulullah, udah sholat ke belum? Udah nggak boleh bohong. Belajar sholat dia. Nanti tanya sama Rasulullah, masih minum khamar nggak? Jawabannya? Ya, tidak boleh minum berarti. Di balik kata-kata jujurlah, itu mengandung makna. Itu namanya public speaking yang sampai di level tinggi, influence. Nah, supaya ada pembanding, abang kakak, ada kalimat yang bahasanya, kata-katanya baik, tapi cara nyampaikannya tidak benar. Kakak-kakak semuanya tahu tidak ini babi? Jadi kakak-kakak tuh berjilbab ya kerjanya, tapi makanya babi semuanya. Apa guna sholat tapi pengetahuan kayak gini nggak tahu. Ini babi loh bang kakak. Bisa ngerasakan nggak? Itu contoh kecil aja. Dia kalimat-kalimatnya tuh kalimat istihza. Dia ngomong di atas panggung atau ngomong di sebuah forum, itu seolah-olah dialah yang paling tahu, audiens tuh dianggapnya bodoh semuanya. Nah, public speaking kayak gini nih pasti gagal. Nyambung nggak kira-kira? Jadi, saya pernah bang kakak di fase-fase itu gitu loh. Ngerasa udah tahu ilmunya. Begitu saya datang, wah nih aku bantai semua orang nih. Niatnya mau bantai. Dan perjalanan waktu, umur saya sekarang 40 ya. Masuk 41, mau masuk 41. Saya belajar. Ternyata banyak audiens saya yang ketemu sama saya justru lebih pintar daripada saya. Cuma dia memilih untuk diam. Ternyata doktor. Ternyata ilmu hadisnya lebih kencang. Di situ saya mulai taubat. Oh, tak bisa aku pakai gaya. Saya pernah tuh di fase-fase itu abang kakak. Fase-fase menurut saya, fase-fase public speaking paling bodoh dalam hidup saya itu. Saya ngerasa saya yang paling tahu, yang paling Quran, gitu tuh. Si paling Quran. Ternyata pas beliau bunyi, ya Allah, ayat Qurannya lebih ngelotok daripada saya. Ilmunya lebih ini. Makanya biasanya saya selalu bilang abang kakak, saya nih yang berbicara di depan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. SMK nih kenapa settingannya duduk di bawah? Dari dulu loh, dari 2012 ini. Yang baru ke expose tuh kan 2000 berapa? 2020 kita mulai online ya. Dari dulu tuh tanya Bang Abu ini kan as-sabiqunal awalun. Masih zaman kita bedah tajwid dulu Bang Abu ya. Satu ayat. Mana ikhfa, mana izhar, mana idgham bi gunna, idgham bila gunna. Satu-satu ayat. Bahasanya cuma sebiji-sebiji. Dulu orang bilang yang Facebook ya, orang-orang Facebook lama, itu kalau SMK nengok lubang hidung saya. Kenapa nengok lubang hidung? Karena kameranya di bawah gini. Nah, jadi kameranya saya letak di bawah, belum ada stand mic kayak gini nih. Letak di bawah. Jadi orang nengok lubang hidung. Untung enggak ada bulunya waktu itu ya, enggak ada offset gitu. Barulah bisa ngerti pakai kamera depan, lalu dikasih holder kayak gini. Zaman-zaman itu belum ada. Nggak ngerti pakai mic-mican tuh, nggak ngerti. Pokoknya ngomong ya. Nggak peduli juga yang nonton berapa, nggak ada urusan. Barulah sekarang ini ngerti. Oh ada kamera, ada apa istilahnya Dan? Tuh kabel-kabel tuh. Ada HDMI, ada kabel tahap-tahap lah tuh. Denny lah yang ngerti. Pakai software. Ya, pakai server di sana. Baru ngerti sekarang. Nah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kita balik lagi ke ayat tadi. Jauh udah kita melenceng nih, belok-beloknya. Siapa sih mukhtalan fakhura itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli.
salah satu orang yang dibenci dan tidak disukai Allah, abang kakak, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Semoga kita bisa hati-hati ketika baca ayat ini. Jangan-jangan tersangkanya adalah saya. Itu kenapa di SMK saya selalu bilang berulang-ulang, TMS, tunjuk muka sendiri. Hadis-hadisnya, ayat-ayat Qur'annya tidak cocok untuk orang lain. Ini cocoknya untuk kita. Belajar kita merobohkan ego, menghancurkan ego sendiri. Makin hari makin belajar, makin apakah saya termasuk orang yang bakhil dan ya'murunan nasa bil bukhli. Udahlah ndak kurban, ndak mau nge-share informasi tentang kurban. Nah, gitu kata Pak Direktur. Ya kan kemarin kan lagi campaign kita. Ayo abang kakak yang punya sosial media, bantu posting, bantu share. Bantu bagikan informasi ini. Tinggal repost ya. Ya kan? Ada postingan apa di Baitul Mal? Share. Bagikan. Kasih tahu. Kau cerita bola, kau share. Video-video lucu-lucu tak jelas, kau bagi-bagikan. Gila ada informasi yang baik-baik, share. Saya kalau pas lagi sempat pegang-pegang itu, nengok orang ngetek-ngetek saya tuh, saya repost ya. Karena bagi saya repost itu tak ada harganya sama sekali. Maksud itu tidak harus dia bayar saya mahal-mahal atau apa gitu. Kalau memang itu kebaikan, saya tengok ini benar, ya udah tinggal repost aja. Baitul Mal juga kan biasa kan? Repost. Ayo, alladzina yabkhuluna wa ya'murunan nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Yabkhulun ya'murunan nasa bil bukhli. Ya, ulang. Yabkhulun ya'murunan nasa bil bukhli yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Tiga dia pelajarannya hari ini abang kakak, tidak usah banyak-banyak. Hari Sabtu ini 3 poin. 1, pelit. Yang kedua, nyuruh orang pelit. Yang ketiga, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan kebenaran dari yang Allah sudah berikan. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Bang, kok bisa sukses, Bang? Itu karena kerja keras. Saya pakai strategi Facebook Ads begini. Itu karena kepintaran dan kecerdasan saya. Oh, berarti dia followernya Korun. Korun juga ngomong gitu dulu. Bang, kok bisa Bang bisa sehebat ini Bang? Oh, itu karena kecerdasan dan strategi marketing yang saya buat. Ilmu bisnis saya itu tidak ada yang ngelawan. Tipis sekali dia. Yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mengingkari nikmat Allah tidak bisa. Mendustakan nikmat Allah bisa. Makanya Allah tegur dusta itu dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kau dustakan? 31 kali di surat Ar-Rahman. Kenapa abang kakak? Dia tuh tidak bisa sebenarnya menyembunyikan pertolongan Allah dalam kehidupannya, itu tidak bisa. Tapi yang bisa dia lakukan adalah mendustakan, seolah-olah itu kerja dia, hasil karya dia. Mana ada yang hasil kerja kita abang kakak? Maka kadang-kadang saya tuh kalau lagi duduk gitu ya, nengok orang yang mohon maaf ya misalnya belum soleh gitu, ya saya pun belum soleh juga gitu. Artinya belum dekat tuh justru ngelihat tuh bukan ngelihat benci gitu, ngelihat itu ngelihat kasihan, ngelihat sayang. Ya Allah ya bang ini nih, seandainya lah dia nih sambil jualan tuh ngerti pemberi rezeki itu adalah Allah, dia sholat gitu. Sedih kadang-kadang kan di Serdam nih jangan usah jauh-jauh tuh, kakak-kakak yang jualan maghrib pakai jilbab banyak dak? Tapi kan tidak sholat maghrib. Ada abang-abang yang jual di depan, padahal depan masjid loh jualannya. Ini kan masuk kategori depan gang. Tidak pernah saya tengok. Saya akhirnya husnuzon, oh mungkin non muslim beliau. Itu ya. Abang sering keliling kan? Banyak tidak di Serdam nih orang jualan. Waktu sholat tidak sholat kan? Nah saya mikir gitu, cuman ya caranya supaya ngajak orang-orang ini mau sholat gitu. Mohon maaf ya, kalau kaya banyak duit,
nggak sholat, mungkin ya, masih ada yang bisa dia sombongkan gitu. Dia bisa makan di restoran mahal, bisa beli daging, bisa beli makan enak gitu. Tapi kalau yang penghasilannya pas-pasan nih, yang kalau kalau misal gini, tengok ya kalau orang jualan es, terus hujan turun sepanjang hari, kan nggak laku jualannya tuh. Saya kan pernah di fase itu. Bubur ayam kampung 6 porsi tak laku, sedih sekali rasanya, udah turun setengah 4 subuh. Nah itu yang jualan-jualan tak laku tuh, nggak ada satupun yang beli. Terus nggak sholat gitu. Modalnya pinjaman online. Nah itulah kenapa ada zakat tuh harus turun kan. Kita bikinkan program mustahik mandiri. Banyak masih permasalahan umat ini gitu. Kenapa zakat itu dipilih orang yang mau taat? Karena ketaatannya kepada Allah lah abang kakak yang akan membukakan pintu-pintu keberkahan rezeki untuk dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tentu ini semestanya untuk orang yang masih percaya Quran. Ada enggak abang kakak ketemu orang yang enggak percaya Quran? Banyak. Ada enggak orang yang enggak percaya bahwasanya Allah tuh masih ada? Hah? Ada enggak? Nih contoh, saya bekerja di bagian pelayanan dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Apakah tidak apa-apa saya sering jamak dan qadha? Tuh, gimana Ustaz Fana nih? Fikihnya gimana nih cara jawabnya nih? Berdoa ya kak, berdoa ya bang. Semoga abang, kakak, ini yang nanya nih, dikasih pintu rezeki yang baru. Tanpa bermaksiat kepada Allah. Saya waktu balik ke Pontianak, dulu kan saya pernah kerja keras pontang-panting tuh. Cari duit dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 malam. Gak kaya-kaya. Kalau bahasa orang Pontianak, kalau tak kaya gila. Coba ulang. Itu saya pernah, I was there. Saya pernah di fase itu. Ya kan? Kerja dari jam 7 pagi ya bang kakak. Naik motor tuh ngebut gaspol tuh motor Jupiter warna hijau tuh. Itu 45 menit ke Sungai Buloh. Dari Gombak ke Sungai Buloh. Itu 45 menit gas udah penuh. 45 menit jalan tol tuh sejauh apa bang kakak? Gombak, Sungai Buloh. Jauh. Kadang-kadang ngantuk di jalan tuh. Sempat goyang gitu. Tahu saya rasanya. Maka saya bilang kalau tak kaya gila aku nih. Jam 7 pagi. Subuh di Kuala Lumpur tuh jam 6.15. Berarti kalau jam 7 baru syuruk. Kadang lebih sering tuh perut belum makan, gak sempat kan lapar masih. Jadi jalan tuh ngebut. Nanti mau sholat duha harus curi-curi dulu. Bos, pimpinan saya waktu itu di tempat kerja itu ngajak rapat tuh selalu di waktu sholat. Jadi suka nunda-nunda gitu. Zuhur itu udah setengah 3. Kalau di Malaysia jam 2, setengah 2, 1.15, setengah 2 tuh baru zuhur. Nah asar tuh setengah 5. Waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur. Waktu itu ya, 2010, 2011. Nah, saya tuh karena ngikut bos, anak buah bos, lebih milih bos tuh suka ngajak makan siang dulu sama klien. Jadi yang saya ceritakan tuh saya sebenarnya Bang Kakak. Meeting sama klien jam setengah 3, jam 3 lewat tuh Van. Belum sholat zuhur. Presentasi kebaikan. Ini perusahaan bagus, ini punya muslim, ini jujur, ini kualitas produk. Promosi, betul kerjanya tuh. Tapi enggak sholat zuhur. Jadi kalau dengar cerita nunda-nunda sholat itu bukan cerita orang lain Bang Kak. Saya pelakunya. Dan saya tahu rasanya, duit saya terima tuh, gaji itu harian. Saking baiknya bos tuh. Dikasih tiap hari saya. Perlu tiket pesawat tinggal milih, mau KLM dari Kuala Lumpur Jakarta, mau pakai Malaysia Airlines, mau pakai enggak boleh AirAsia waktu itu. Jangan pakai AirAsia. Beli tiket pesawat yang bagus. Disiapkan, apartemen disiapkan untuk tinggal. Saya bilang, gini ke hidup nih. Saya yang masih ada sisa-sisa bahasanya ya keimanan kecil-kecil. Ngerasa kayaknya aku nggak bisa lah kayak gini. Mikir saya, siapa ya kira-kira bisa gantikan aku nih? Saya check out, pamit keluar, heli masuk. Heli imannya kuat, berani ngelawan. Kalau saya tipenya nggak enakan orangnya. Iya ya terus. Itu juga ternyata salah satu kebodohan saya kan. Ya pelajaran semua lah, nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau nggak gitu nggak belajar. Sekarang nggak mau saya. Hitam, putih. Saya juga ajarkan ke anak-anak saya. Kalau itu kebatilan, harus berani mengatakan tidak. Abang-abang yang hari ini mungkin ngerasa hidupnya belum ada perubahan signifikan. Jangan-jangan abang terlalu mudah mengatakan iya untuk semua hal. Belajarlah untuk berani mengatakan tidak untuk kebatilan.
Kan enggak harus marah-marah. Enggak mau. Enggak, bilang, mohon maaf, belum bisa. Kan sama. Betul enggak? Mohon maaf, saya ada urusan sekarang. People pleasure namanya. Oh, nah kan banyak orang lebih pintar daripada saya. Maka di SMK-nya Bang Kakak, kita belajar sama-sama. Saya tidak lebih baik daripada Bang Kakak. Tidak. Kalaulah Abang Kakak tahu aib saya, dosa-dosa saya, kesalahan yang saya buat dari tangan saya, Abang Kakak tidak mau dengar SMK. Bolehlah kita libur sekali-sekali SMK nih ya, 1 minggu gitu liburnya Bang Abu ya. Nggak usah ada gitu. Saya pernah tidak datang SMK 1 hari, orang sampai tanya, apa Gi santri spesial tuh, anak surga tuh, Ayaman kemana? Nggak ngisi SMK, mana Ayaman? Ah udah. Kalau udah beliau yang nanya tuh, semangat Ayaman, ah udahlah. Satu surga sama Rasulullah Ayaman. Tadi malam dia lagi baca Quran di sini. Saya mau balik karena ada janji kan urusan di rumah. Ayaman ngapa balik? Duduklah sini dulu. Dengarlah dulu katanya. Murojaah aja kata dia. Ah udah saya bilang. Berat pilihan ini. Ya, kita coba ya. 1 minggu nggak usah ada SMK ya. Kita coba. Mau? Jadi sholat tepat waktu tuh Bang Kakak. Karena saya dulu ngerasa punya majikan, punya bos, atasan yang memang dia jadi wasilah gaji dan uang saya. Pulang kerja tuh nggak langsung balik ke rumah Bang Kakak. Nyari can tepi. Orang Melayu tahu can tepi. Additional income. Saya nggak tahu Van, dulu ente di Brunei ada nggak yang kerja bagi-bagikan kartu? Saya dulu tuh kerja, kalau pas lagi Maxis warna merah kaosnya, bagi-bagi kartu ke orang-orang TKI. Itu dapat duit 50 ringgit. Sekali kerja tuh, tapi sampai malam. Nah itu nabrak Maghrib, nabrak Isya. Maghribnya jam 7:15, Isyanya jam 8:20. Di Malaysia di KL tuh. Itu nabrak tuh. Nanti ada waktu pakai baju Digi. Digi itu kalau di sini Mentari Indosat. Nanti beda hari lagi pakai baju biru, Selcom XL kalau di sini. Ngambil can tepi tuh. Bagikan brosur. Kadang ada teman saya tuh yang curang tuh, brosurnya diambil, dibuangnya ke comberan. Bilang sama bos, udah dibagikan semua katanya. Berapa dapat? 50 ringgit. Nanti kalau udah Sabtu Ahad kayak gini nih, pakai baju putih, celana hitam, pakai ikat pinggang rapi, kerja function namanya. Tahu function Abang Kakak? Kerja jadi pelayan di resepsi nikah orang. KGPA, Club Golf Perkumpulan E-nya antara bangsa. Club KG, Club Golf, P-nya perkumpulan, A-nya antara bangsa. Gitulah kurang lebih, lupa saya. Itu di daerah Ampang, itu Ustaz Heli itu hafal benar tuh. Nah jadi kami kerja dari nol. Dari mulai ngelap sendok, nyusun kursi, masukkan sarung kursi kayak di kantor pimpinan tuh. Terus nyusun meja bulat, masukkan ke, kan dia ada kayak anunya tuh, truk supaya tidak bergerak. Nanti udah selesai masang taplak meja, bawa dom. Dom tuh Abang Kakak tempat makan, yang di dalamnya ada lilin-lilin di dalamnya. Nah, itu harus dibawanya sambil lari, karena panas. Berlari gitu. Saya belum kebal, belum belajar ilmu debus ya, jadi harus lari. Wah, lari. Habis itu nanti udah selesai, orang udah datang, kita berdiri. Pegang minuman, pegang sendok. Nanti orang mau ngambil nasi, kita yang bagian nyedokkan nasinya. I was there. Di situ saya dapat ilmu apa? Kalau lilin itu tumpah ke celana, cara buangnya gimana? Lilin nempel ke celana. Disetrika pakai kertas. Itu yang ngajarkan doktor S3. Dia waktu kami lagi curi-curi waktu sholat, ngobrol sama saya. Kenapa Mas? Kata dia. Ini Pak, saya bilang celana saya kena lilin, ketumpahan lilin. Jadi lilin yang nempel ke kain itu, Abang Kakak tempelkan pakai kertas HVS, setrika. Nanti setrika itu kan panas, nanti dari celana pindah ke kertas. Itu yang ngasih tahu saya tadi dokter itu. Kami lagi curi-curi waktu sholat, karena sholat tidak boleh break, harus tetap ngelayan. Orang pernah nengok enggak kalau orang nikah ada anak-anak muda pakai baju batik-batik, ngambil-ngambil piring di bawah? Itulah kerja Ayaman. Sering saya ketemu sama anak-anak itu, saya panggil biasanya. Bang, semangat ya bang ya, saya bilang. Saya pernah di posisi kayak abang, saya bilang. Saya pernah pakai celana hitam putih kayak gini, saya bilang. Baju putih, celana hitam, ngambil-ngambil piring orang kotor, nuangkan ini. Saya pernah rasa di situ, saya bilang. Nah, balik lagi cerita, pas lagi nyandar gini, lagi duduk berdua, enggak apa-apa lah hari ini Ayaman cerita-cerita aja ya. Begitu dia cerita, dia bilang apa? Mas, kata dia, manggil saya Mas. Saya tuh iri banget loh sama anak gontor.
Kok tiba-tiba nyebut gontor? Saya enggak bilang kalau saya anak gontor. Malu kan? Kenapa emangnya Pak? Ya teman-teman gontor tuh kan enak katanya. Bisa ngajar ngaji. Kalau kayak saya, enggak punya background agama katanya. Ya harus kerja pakai tenaga gini untuk membiayai kuliah. Bapak ngambil S3 di UM. University Malaya ya. UM. Beliau ternyata guru besar di sebuah universitas di sebuah pulau, saya enggak sebut lah. Guru besar dan biasa ngisi kolom. Salah satunya Republika. Apa penulis kolumnis ya namanya ya. Penulis-penulis di kolom-kolom itu. Konsultasi. Orang besar rupanya. Terus dia bilang, saya iri sama teman-teman gontor. Mereka punya ilmu agama. Enggak kayak saya harus kerja. Saya dengarkan dia cerita. Nah, otak licik saya mulai kerja. Wah, saya bilang hari ini terakhir aku kerja jadi function nih. Mulai ngitung kan. Kalau satu rumah dapat 100 ringgit. Aku dapat 10 rumah. Ngajar ngaji. Berarti 1000 nih. Wah, cetak brosur. Menerima panggilan ngajar ngaji ke... Itu udah resign dari pekerjaan yang bos tadi itu udah resign. Ustaz Heli udah di dalam, saya udah di luar. Lagi nyari duit nih. Saya bikin brosur, bagikan. Adalah setebal ini kayaknya, dipotong. Jadi kertas HVS dibelah 4, brosur, nomor telepon, sama cerita bisa ngajar ngaji ke rumah-rumah. Siap menerima panggilan ke rumah, ngajar ngaji ke rumah-rumah. Kayak Liva gitu lah ngajar ke rumah kan. Saya siap gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebih 1000 brosur yang saya bagikan. Alhamdulillah, tidak ada satu pun yang nyantol. Alhamdulillah. Kenapa? Salah niat. Maka saya kalau lagi ke mall, ada orang bagi-bagi brosur, saya biasanya tetap ambil tuh. Walaupun saya mungkin belum perlu atau apa gitu, tetap saya ambil. Karena saya tahu rasanya pernah dulu bagi-bagi brosur, kena cuekan orang. Dah, namun. Apalah, ya makasih ya Kak, sehat selalu Kak. Apa? Nggak hilang matamu ngomong kayak gitu. Jadi abang kakak, ayaman yang abang kakak tengok nih, ya ada sedikit pengalaman hidup, pernah jadi orang susah gitu. Nah, berpikir sekarang, makanya di Munzalan kita wajibkan sholat. Ya kan? Kita tak punya kendaraan, ada fasilitas penunjang amanah, dipinjam pakaikan. Kerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu, bukan untuk aku. Kau tidak usah cari muka sama aku, ngapain? Ya kan? Kan tidak perlu cari muka sekarang. Muka udah ada. Tidak perlu cari nama. Tidak ada. Dah. Itu kira-kira abang kakak. Saya tidak tahu abang kakak dapat apa hari ini. Karena tugas saya cuma cerita. Mau ngasih tahu aja. Pengalaman sekecil apapun yang abang kakak alami dalam kehidupan, itu pasti ada manfaatnya di masa akan datang. Memang pada saat mengalaminya terasa pahit, terasa tidak nyaman, tapi nanti itu buahnya akan manis di masa akan datang. Maka saya bilang kemarin, rekam rasa. Apa? Rekam rasa. Hari ini dapat TDS ya. Apa TDS tadi? DTS. Deteksi titik sombong. Ada yang sombongnya di harta, ada yang sombongnya di jabatan, ada yang sombongnya karena ngerasa punya ilmu, ada juga yang sombongnya di amal soleh. Semoga Allah lindungi kita semuanya Bang Kakak dari 4 kesombongan ini, karena sombong itu hanya milik Allah. Tak boleh kita ngerasa sedikit pun lebih daripada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzib. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzib. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari penyakit riya, ujub, sum'ah, sombong, merasa diri lebih baik, takabur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ampuni segala dosa salah khilaf kami ya Allah, ampuni segala dosa salah khilaf kami ya Allah, ampuni segala salah dosa khilaf kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah, tutup dosa dan salah kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kau hinakan kami di hari kiamat nanti. Dosa kami banyak, maksiat kami banyak. Ampunanmu kami yakin ya Allah pasti lebih banyak. Ampunanmu pasti lebih banyak. Kami mohon ampun ya Allah. Ampunkan segala salah kami ya Allah. Salah istri kami, pasangan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan kau siksa kami karena dosa dan maksiat kami ya Allah.
Jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Jangan kau siksa anak-anak kami, ya Allah, karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Allah. Jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Jangan kau timpakan azab kepada orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ampun, ya Allah. Jangan kau timpakan juga ujian, azab, musibah, ya Allah, kepada keluarga kami, anak, istri kami, karena dosa kami sebagai kepala keluarganya, ayahnya, ya Allah. Jangan, ya Allah. Mereka tidak salah, ya Allah. Jangan kau siksa anak keturunan kami, ya Allah, karena dosa dan maksiat kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunanmu pasti luas, ya Allah. Kami ngaku salah. Kami minta ampun, ya Allah. Banyak salah khilaf kami, ya Allah, terutama maksiat yang kami kerjakan saat kami sedang sendirian. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Segala macam dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami nampakkan terang-terangan, dosa di masa lalu kami, dosa-dosa yang Engkau lebih tahu daripada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami, ya Allah. Lapangkan kuburan ayah kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami, ya Allah. Lapangkan kuburannya, ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, berkah berlimpah, ya Allah, agar bisa kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, berkah berlimpah, ya Allah, agar bisa berbakti kami kepada kedua orang tua kami. Agar bisa kami jadi anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, berkah berlimpah, halal, ya Allah, agar bisa kami memberi makan anak, istri, keluarga kami dengan rezeki yang halal, ya Allah. Hanya yang halal, ya Allah. Yang halal saja, ya Allah. Hanya yang halal, ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami, ya Allah, selama-lamanya yang soleh-soleha, ya Allah. Kami mohon dengan sangat, ya Allah. Jauhkan anak cucu keturunan kami dari zina, ya Allah. Jauhkan anak cucu keturunan kami dari narkoba, ya Allah. Jauhkan anak cucu keturunan kami dari hal-hal yang Kau murkai, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sayangi kami, ya Allah. Lindungi anak cucu keturunan kami, ya Allah. Jangan sampai mereka tidak mengenal Engkau nanti, Allah, tidak mengenal Rasul-Mu. Sayangi kami, ya Allah. Beri kami ilmu, beri kami ide, beri kami inspirasi untuk melakukan kebaikan yang ada dampak kebaikannya, kemaslahatannya untuk membesarkan agama-Mu dan anak cucu keturunan kami selamat, ya Allah, agar bisa tetap menyembah Engkau dan Rasul-Nya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan badan kami, ya Allah. Jadikan badan kami ini taat, ya Allah. Jadikan harta kami bermanfaat. Jadikan hati kami qalbun salim, hati yang selamat, ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Mohon maaf ya Bang Kakak atas segala salah khilaf saya selama ngisi SMK ini. Banyak kata-kata saya yang saya yakin pasti tidak benar gitu ya, menyinggung. Mohon Abang Kakak maafkan saya, minta maaf saya lahir dan batin ya, tolong maafkan saya, ridhoi. Saya takut Abang Kakak nanti kalimat-kalimat saya yang keluar selama entah berapa ribu video itu jadi pemberat nanti di akhirat, karena ada 1-2 orang yang mungkin ngerasa dari ridho atau tersakiti. Nauzubillah. Kemana saya nak minta maafnya gitu kan? Kan katanya kan harus datangin orangnya dan minta maaf. Tolong maafkan saya ya Abang Kakak. Semoga Abang Kakak, ayah bunda semuanya juga kita ya sama-sama ya, bisa jadi orang yang lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan dari hari ke hari makin baik, makin hari makin soleh ya, makin hari makin taat. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bang Kakak, jazakumullah asal jaza udah membersamai SMK sekian lama. Dan mudah-mudahan Allah izinkan nanti kita bisa ketemu offline ya, bisa kumpul keluarga SMK kan, kumpul keluarga SMK ya insyaallah ya. Bulan Juni, kalau nggak ada halangan bulan Juni kita akan kumpul insyaallah.
Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abang kakak, tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya 4F, mama saya, ibu saya, kami semuanya adik-beradik, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita ketemu insya Allah besok. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Selamat beraktivitas Abang Kakak semuanya. Sehat selalu, tetap semangat ya. Doakan Ayaman, kita saling mendoakan. Semoga bisa kurban juga tahun ini ya. Jangan lupa saya doakan Ayaman doakan Abang Kakak semuanya bisa kurban ya. Bisa kurban tahun ini. Kurban yang terbaik. Kurban sapi dan kurban kambing ya, atau kurban unta kalau misalnya lagi di tanah suci insyaallah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.